Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah main-main lagi di kebunnya Flower Family Fun. Mumpung masih pagi nih, saya mau ajak sahabat semua untuk repotting anggrek saya yang lumayan jumbo nih. Ikutin ya, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Ya memang untuk merepotting itu sebaiknya adalah ketika pagi hari pada saat stomata pada anggrek itu terbuka dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Berbeda kalau sore hari. Di sore hari itu stomata itu berbukanya durasinya lumayan cepat. Oke, ini adalah anggrek yang akan saya repotting ya. Tuh kan sudah banyak lumut dan juga banyak batang yang sudah kurang produktif. Nah, ini juga menghambat pertumbuhan. Jadi memang sudah sebaiknya direpotting. Harusnya dari kemarin-kemarin sih, cuman saya baru ada waktu sekarang. Jadi ikuti saya ya bagaimana saya merepotting anggrek ini yang lumayan jumbo ini. Ini adalah anggrek masih keluarganya Dendrobium. ID-nya adalah Gatan Sandre. Ini sudah uh, 3 tahun lebih dalam perawatan kami. Lumayan berat nih mindahinnya. Oke, kita mulai ke ruang eksekusi nih. Nah, pada waktu merepotting anggrek yang jumbo ini, kita sebaiknya melakukan perendaman dulu ya, karena biasanya anggrek-anggrek yang besar-besar itu akar dan batangnya itu sudah melekat erat di potnya sehingga akan sangat keras ya dan memerlukan waktu untuk dia menjadi lebih mudah untuk dikeluarkan dari potnya. Nah, dengan cara seperti ini akan lebih mudah jadinya. Perendaman biasanya memakan waktu 15-20 menit. Sementara menunggu kita cek ya media tanam dan pot yang akan saya gunakan nanti untuk memindahkan anggrek. Ini saya gunakan pot plastik dengan banyak lubang di bawah untuk aerasi yang lebih sempurna ya, untuk menghindari busuk akar. Dan media tanamnya ini saya gunakan cacah pakis dengan kombinasi banyak batang-batang pohon di dalamnya. Itu sudah tercampur ya di dalam kemasannya karena memang disediakannya sudah seperti itu dari nursery-nya. Nah, seperti ini nih banyak batang-batang pohon. Jadi lebih padat nantinya untuk media tanam anggrek. Sebaiknya memang digunakan pot dari ini ya, dari gerabah atau dari tanah liat. Tapi karena nggak ada, ya udahlah saya pakai yang pot plastik. Nah, ini dia sudah saya keluarkan dari air rendaman. Jadi lebih mudahnya sih saya biasanya ini ya digulingkan seperti itu. Nah, kan kalau digulingkan itu dia lebih cepat ditariknya. Nah, ini sudah lumayan lunak ya batang dan akarnya, tinggal kita bersih-bersihkan lagi sampai tidak ada lagi lumut-lumut dan apa tuh namanya akar-akar yang mati. Nah, kita rendam sekali lagi ya. Kali ini kita tambahkan antrakol atau anti jamur. Nah, jadi setelah melakukan perendaman pertama, kemudian step berikutnya adalah rendaman kedua dengan ditambah antrakol. Ini untuk membasmi jamur-jamur dan mungkin ada apa namanya binatang-binatang di dalamnya itu ya yang memakan nutrisi anggrek kita. Nah, ini bisa diselesaikan dengan anti jamur tadi. Nah, sambil merendam, saya memilih-milih batang-batang yang sudah tidak produktif lagi untuk kita pangkas ya, supaya pertumbuhan anggrek ini menjadi semakin optimal. Tidak terbagi lagi nutrisinya kepada batang-batang yang sudah tidak produktif. Nah, seperti ini nih ya, ini batang yang tidak produktif atau pseudobulb yang sudah tidak produktif. Nanti akan saya pangkas
Kemudian ini bekas pangkasannya ini nggak saya buang ya, karena bisa kita tumbuhkan lagi akar dan generasi baru. Nah, nanti bisa dilihat video saya yang berjudul cara menumbuhkan akar ya dengan menggunakan metode mini greenhouse. Banyak sekali video-video saya tentang mini greenhouse dengan penjelasan-penjelasannya, nanti bisa diikuti. Dan mudah-mudahan dengan cara mini greenhouse itu kita bisa memperbanyak anggrek kita ya. Jadi batang-batang yang tidak produktif itu menjadi produktif kembali. Nah, ini dia yang sudah saya pangkas batang-batangnya tadi ya. Harusnya memang saya bagi ini, saya split, tapi karena apanya nih ya, akarnya itu nggak bisa dibagi ya, jadi saya ini aja, saya biarkan aja apa adanya. Kalau misalnya bisa terbagi akarnya, mungkin akan lebih baik lagi kalau kita split ya. Jadi batang-batang itu kita sekalian batang-batang bekas pangkas tadi sekalian kita buang aja gitu. Nah, ini sekarang saya sudah mulai bersiap-siap menanam anggrek ke dalam pot yang baru dengan media tanam yang baru. Nah, untuk media tanam saya tidak banyak-banyak ya. Jadi yang ideal itu adalah 3/4 dari pot yang kita gunakan. Dan sebaiknya juga ketika menanam anggreknya itu pangkal akarnya itu tidak tertutup semua ya, sehingga bisa ada udara keluar masuk dari luar menuju akar, sehingga memungkinkan anggrek kita bernafas dengan baik dan akhirnya bisa menjadikan anggrek kita lebih subur. Nah, ini menjadi berbeda ya kalau kita menanam tanaman jenis lain selain anggrek. Dimana kalau tanaman jenis lain itu kita bisa mengubur seluruh akarnya ya dengan media tanam. Kalau anggrek itu sangat membutuhkan aliran udara yang baik sampai kepada akarnya. Oke, terima kasih sudah menemani saya mereporting anggrek Gatan Sanre hari ini ya. Diikuti lagi video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.